Halo semuanya, ini adalah video tutorial untuk pertemuan game yang kemarin tentang 2D game 2D game top down ya, yang kebanyakan masih pada gagal. Nah, jadi tolong diulang lagi. Saya share screen dulu. Nah, tujuan kita yaitu bisa membuat sebuah karakter yang sudah bisa berjalan ke atas, ke bawah, ke samping dengan lengkap dengan animasinya, juga menyusun background dan susunan backgroundnya gitu ya pakai layer. Kayak gini saya praktekin dulu. Tuh, udah bisa jalan, tuh sudah ada animasinya. Ini terlalu zoom ya, jadi kalau di zoom out itu ada lebih luas lagi gitu. Nah, oke. Kita mulai aja. Ini saya keluarin dulu ya. Mulai dari pertama banget. Nah, kalian buka Unity Hub, terus pencet New Project. Nah, di editor versionnya itu dipilih yang tahun 2022 aja. Kalau kalian punya yang 2021 kayaknya sama aja deh. Pilih 2022. Lalu pilih yang 2D built-in render pipeline. Nah, kasih nama praktek 2D top down. Apa aja ya? Create project. Nah, kalau Unity itu kalau baru buka project baru atau lagi buka yang udah ada itu tuh dia biasanya loadingnya lama ya. Satu file Blender tadi yang saya bikin itu 1,5 giga. Jadi apa? Loadingnya lumayan agak lama lah. Tergantung engine laptop kalian juga. Nah, Unity itu adalah salah satu dari berbagai game engine yang ada di sekarang ya. Yang terkenalnya itu Unity, Unreal Engine, Godot, Game Maker, RPG Game Maker, Construct gitu. Nah, yang leadingnya sekarang itu kalau nggak Unity ya Unreal gitu. Kalau Unreal itu dia lebih ke 3D game karena dia punya fitur-fitur yang lebih canggih untuk pencahayaan, partikel gitu untuk 3D. Sedangkan Unity itu dia kelebihannya dia lebih versatile untuk game 2D maupun 3D. Tapi nggak secanggih Unreal Engine ya kalau game 3D-nya. Nah, kalau Unity itu dia masih lebih banyak ngodingnya daripada Unreal. Kalau Unreal itu codingnya udah berupa visual kebanyakan. Kalau Unity kita nanti ngodingnya pakai C Sharp ya, C tagar gitu, atau C tanda apa? Yang ya tanda pagar gitu ya, tapi bacanya sharp, C Sharp. Jadi nanti kalian di praktek ini akan saya suruh ngetik dulu, walaupun kalian nggak tahu itu codingnya gimana logikanya, tapi biar kalian tuh tahu dulu gitu. Oh, codingannya tuh bentukannya gini. Oke, udah ya. Udah loading. Nah, kalau kalian baru buka, baru pertama kali banget bukanya, ini nggak akan seperti ini bentuk layarnya, workspace-nya ya. Jadi, kecuali kalau kalian udah di kelas kemarin, mungkin udah seperti ini. Nah, yang
Windows Animator, Animation, Tile Palette itu nggak ada dari awal gitu. Jadi harus dibuka dulu. Tapi saya kenalin satu-satu dulu. Yang sebelah kiri ini hierarchy atau kalau di aplikasi lain itu bisa disebut layer kalau di Photoshop ya. Nah, semua game objek yang ada di layar di scene ini itu akan muncul di sini yang kepake ya. Nah, sedangkan kalau yang nggak kepake, yang bisa kepake bisa nggak, itu di project. Project ini folder tempat kalian nyimpen aset-aset gamenya atau semua folder yang ada di komputer kalian itu bisa dilihat di sini ya. Jadi mau kepake mau enggak itu bisa dipilih di sini. Nah, kalau scene itu adalah tempat kalian menyusun aset-aset yang akan kalian buat di dalam game kalian gitu. Jadi player, background, kamera, lighting itu semuanya ada di sini. Sedangkan game itu adalah penampakan kamera yang ada di scene ini. Penampakan kameranya saat game kalian udah jadi itu tuh munculnya di sini. Terus animator itu tempat kalian menggerakkan istilahnya apa ya? Memberikan parameter-parameter dan persyaratan agar animasi itu dapat berjalan gitu ya. Lalu animation itu adalah tempat kalian itu memasukkan sprite yang digabungkan di timeline untuk menjadi animasi yang nyatu, untuk menjadi satu animasi yang kemudian bisa dipakai di animator ini. Nah, inspektor itu sama seperti properti kalau di aplikasi lain. Misal kita pencet main kamera. Nah, detail-detail dan properti dari kamera itu akan muncul di sini. Kalau kita pencet player, muncul juga. Nah, kita bisa menambahkan komponen-komponen seperti rigid body, player input di sini. Kalau tile palette, ini awalnya nggak ada. Ini tempat kita masukin tile set untuk background gitu ya. Nah, cara memunculkannya, Windows, terus 2D, tile palette. Terus muncul kan dia Windows-nya. Nah, kalian geser aja ke sebelah inspektor. Nah, kalau yang animator tadi sama animation, itu pencet Windows, animation, klik. Nah, terus dia muncul kan, Windows-nya floating gitu. Kalian drag aja ke sini, ke dekat konsol nih, ke konsol. Terus lagi Windows, Animation, Animator. Klik, dia muncul. Kalian drag ke atas, ke sebelahnya game gini ya. Oke, udah ya perkenalan workspace-nya. Kita masukkan dulu aset. Nah, untuk masukkan aset itu di project. Kalian klik kanan, import new asset. Cari di mana kalian nyimpen aset yang Ninja itu. Ninja Adventure ya. Klik. Pilih aktor ya, karakter. Terus seperti biasa saya pakai yang kodok Max Frog. Pilih Separate Anim. Lalu pilih idle. Import. Nah, saya cek dulu ini nge-share nggak? Nge-share ya. Oke. Idle. Nah, kalian pencet inspektor. Terus diubah ini sprite mode-nya menjadi multiple. Pixel per unitnya 16.
filter mode-nya point no filter. Ini supaya sprite-nya tuh tetap crispy gitu ya, tetap jelas. Terus compression-nya juga non. Terus kita pencet apply. Kalau udah, pencet sprite editor. Terus ini slice-nya di drop down. Terus ganti tipenya grid by cell size. Grid by cell size, pixel size-nya 16/16. Nah, itu artinya dia akan kepotong sebesar 16x16 pixel gitu ya. Nah, terus slice. Kalau udah ke slice, kalian harus apply dulu supaya terjadi gitu. Nah, udah sampai dia muncul kotak biru gini ya. Kalau slice-nya nggak ada, kalau ini nggak ada, berarti kalian itu kekecilan Windows-nya, jadi dia nggak muncul. Jadi digedein dulu. Oke. Kalau udah ke slice, dikeluarin aja. Terus kita mau memasukkan player ke scene ya. Cek dulu scene. Nah, masukkan player ke scene. Ini ada logo yang seperti logo play di drop down. Pilih idle 0. Terus kalian drag ke hierarki di bawah main kamera tuh. Nah, jangan lupa diganti namanya menjadi player di inspektor atau di sini juga bisa. Player. Kalau nulis, usahakan selalu konsisten. Awal kata itu kapital. Terus kalau dia dua kata itu nggak usah dikasih spasi, tapi tiap kata itu kapital gitu ya. Untuk keperluan coding. Supaya konsisten gitu. Dah, player. Nah, yang saya kan penampakannya gini ya. Tapi kalau ada tanda petir kayak gini, nah ini artinya gizmos-nya tuh gizmos ya, itu tuh aktif. Jadi kayak nonaktifkan dulu biar kelihatan. Jangan lupa di window game itu resolusinya pilih yang Full HD 1920 kali 1080. Terus scale-nya terserah deh. Nah, udah ya. Kita nambahin player. Terus kita harus memasukkan player input ke karakter ini supaya kita tuh udah kesetel gitu kalau mencet apa untuk geraknya harus mencet apa misalnya WASD gitu ya. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu rigid body supaya ini nih kedeteksi sebagai benda gitu, benda yang ada fisiknya. Pertama add komponen. Terus kalian cari rigid 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 body 2D ya, rigid body 2D. Nah, coba kalian cek dulu di game, klik game, terus play. Tuh, dia jatuh. Dia benda. Terus dia jatuh karena ada gravitasi. Nah, itu. Di sini di rigid body ada yang namanya gravity scale. Dia kesetel 1. Ini defaultnya ya, normalnya. Tapi karena kita mau dia tetap aja jangan jatuh, ini diganti menjadi 0. Coba cek lagi, play ya. Tuh, enggak kan? Nah, yang perlu diingat, kalau kalian sedang ngeplay game ini, itu semua perubahan yang kalian buat, misalkan ngubah-ngubah parameter variabel ini ya, parameter, itu nggak akan kesimpan. Jadi, kalian jangan lupa ini nih sedang play atau enggak gitu ya. Jangan sampai kalian udah ngubah-ngubah ternyata nggak kesimpan. Nah, itu bisa dilihat nanti warna layar kalian tuh agak berubah dikit gitu kalau sedang di play. Oke, terus kita masukkan input system ya, input system yang WASD seperti yang saya bilang tadi. Pertama kalian klik window, cari package manager.
Nah, package manager di bawahnya ada package and project di drop down. Klik Unity Registry. Klik Unity Registry, terus cari di sini. Ketik aja input. Nah, ada input system, kalian install aja. Ini agak lama ya. Nanti kalau dia udah nginstal, nanti dia akan meminta untuk di restart dulu. Tuh, do you want to enable the backend? Doing so will restart the editor. Yes. Do you want to save change the scene? Iya, save ya. Nah, misal ternyata yang aplikasi kalian nggak nanya gitu, mau restart nggak? Kalian restart manual aja ya, coba gitu. Tapi disimpan dulu, terus kalian keluar terus masuk lagi gitu. Karena kayaknya itu ngaruh juga deh kalau ada yang beberapa yang gagal gitu. Oke, udah sampai dia tombol installnya hilang, adanya remove gitu ya. Kalau udah berarti ya keluar aja. Nah, terus kita klik player lagi. Add komponen lagi. Cari yang namanya player input. Nah, player input. Terus kalian create action. Ini create action. Save aja. Save. Nah, ini action yang sudah tersimpan nanti dari player input tadi. Kalau move to WASD gitu ya. Ini nggak usah diapa-apain, kalian keluar aja. Nah, walaupun udah ada player input, tapi kita harus tetap punya script supaya input itu tuh ada fungsinya gitu. Kalau sekarang kan kita pencet-pencet WASD itu nggak akan terjadi apa-apa. Jadi kita bikin lagi ya, add komponen, new script, klik new script, ganti menjadi player movement, create and add. Nah, muncul di sini tuh scriptnya, di project kalian ada. Di sini ya, script, player movement, ini kalian bisa memasukkan script tuh di drag ke sini, atau kita, karena ini kita ngetik manual, kita double klik. Oh, yang di sini. Oh, sama aja ya. Nah, ini lupa saya bilang, kalian harus punya Visual Studio Code atau Visual Code ya. Jadi diinstal dulu ini Visual Studio Code supaya kita ada tempat buat ngedit codingnya itu ya. Nah, terus kita mulai aja. Ini kalian ikutin aja ya. Nggak usah kalian pikirin ini fungsinya buat apa. Ikutin aja, cuma biar kalian tuh kebiasa gitu ngelihatnya. Nah, kalau di Visual Studio Code, itu kalau kita ngetik, dia akan ada, misal baru pry aja ya. Nah, dia udah ngasih rekomendasi private gitu. Kalau kalian benar itu yang mau diketik, tinggal pencet tab aja. Nah, tab.
sama dengan 5 frame, 5F, 2, private, rigid body 2D, RB itu rigid body ya, spasi, private, vektor 2, move input 2. Ingat ya, kalau coding itu yang namanya huruf besar, huruf kecil itu sangat sensitif. Jadi misal kalian typo cuma gara-gara hurufnya misalnya jadi kecil gitu i-nya, itu tetap gak bisa ya. Jadi harus benar-benar teliti. Get component, rigid body 2D, tutup. Di bawah void update, rb.velocity, spasi sama dengan move input kali bintang ya, bintang, move speed, titik, koma, terus bikin lagi, enter, public void, move. Move input action dot callback context, spasi konteks, spasi kurung keriting, spasi dulu, spasi enter dulu ya, move input, spasi sama dengan konteks dot read value siku vektor 2 ya, tutup siku kurung titik koma. Oke, udah ya, cek lagi. Nah, kalian lihat kalau dia ada garis merah kayak di Word gitu, kalau salah dia akan ada garis merah kan, berarti something wrong, bisa jadi typo gitu. Tapi kalau enggak ya udah kita simpan aja, Ctrl S ya. Nah, kita balik lagi ke Unity, tapi dia tuh ke update kan. Chat layar ya. Nah, tapi ini masih belum bisa gerak karena player input tadi belum belum berkomunikasi dengan player, dengan script kita tadi. Jadi caranya supaya mereka ini nyambung gitu, di player input behavior ini di drop down, terus invoke Unity event. Invoke Unity event, di bawahnya ada event di drop down. Nah, di player ini di drop down. Yang move itu pencet plus. Nah, ini kalian drag player ke yang non ini ya, di drag. Tet.
Terus di no function di drop down, player movement, move, pilih. Nah, itu udah, berarti scriptnya udah masuk ke sini. Terus kita coba play. Tuh, pencet. Udah ya, udah bisa WASD ya. Dia bisa ke 8 arah. Jadi misal mau ke diagonal gitu, WA. Gitu, bisa diagonal juga. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, terus kita, kalau terlalu cepat tadi jalannya, kalian bisa ganti di sini di script tadi. Ganti 2 aja. Play lagi ya. Lebih enak lah ya, lebih normal gitu. Nah, udah kita masukin player input dan sebagainya. Sekarang kita mau masukkan animasi gitu supaya pas dia gerak tadi disembarikan dengan disambil berjalan gitu animasinya. Kita klik kanan di sini import new asset. Terus folder yang tadi yang ninja aktor, karakter, pilih yang tadi yang kodok, separat anim, pilih yang walk ya import. Nah, muncul. Terus sama kayak yang tadi di inspektor, kalian sprite mode-nya multiple. Pixelnya 16. Filter mode-nya point of filter, compression-nya non. Terus apply. Klik sprite editor. Slice. Grid by cell size. 16. 16. Slice. Terus apply ya, jangan lupa. Nah, udah keluar. Terus kalian drop down. Nah, banyak kan? Terus kita akan memasukkan animasi kodok ini jalan ke depan, ke kiri, ke kanan, ke atas gitu. Kita klik dulu player. Nah, kalau udah kepilih, di sini di Windows Animation akan muncul tombol create gini ya. Kalian create, terus buat dulu folder baru di sini klik kanan, animation, terus masuk ke folder itu. Kalian tulis walk down. Save. Ingat tulisannya ya. Nah, terus karena dia walk down, kalau dia walk down dan jalan ke bawah, berarti posisinya dia gini dong. Berarti kalian lihat di sini, pilih semua sprite yang menghadap ke bawah, ke depan maksudnya. Terus kalian scroll lagi, ada. Kalian pencet Ctrl, klik. Jadi dia bisa milih beberapa sprite tapi kelang-kelang gitu. Terus scroll lagi, Ctrl, klik, Ctrl, klik. Nah, total ada 4 sprite. Kalian drag ke timeline. Terus ini kan yang angka-angka itu tuh detik ya. Berarti ini kalau 1, berarti ini 1 detik. Kalau 30 berarti dia setengah detik. Nah, ini kita drag sampai 1 detik. Terus play. Kita play.
Oh, dia gerak, tapi aneh. Biar nggak, itu karena dia tuh nggak ngeloop animasinya. Jadi caranya biar loop, kalian ini dikecilin ya timelinenya dengan cara di scroll middle mouse ya. Scroll sampai muncul 1.2 nih. Nah, itu supaya kita bisa memasukkan sprite lain. Supaya muat gitu. Pilih sprite yang terakhir, walk 12 nih. Terus drag ke 1.2 supaya apa? Supaya jaraknya tuh sama gitu. Nah, terus Ctrl A, kecilin lagi jadi 1 detik. Nah, terus kalian play. Tuh, belum ngeloop ya. Oke. Terus kita buat lagi drop down, di workline ini kalian drop down, terus create new clip. Kalian bikin lagi yang lain. Walk left. Save. Nah, kalau left berarti kalian pilih sprite yang menghadap ke kiri. 1, 2, 3, 4. Di drag. Geser ke 1 detik. Zoom out. Sprite terakhirnya di drag supaya ngeloop ya. Ctrl A, kecilin lagi ke 1. Terus walk right. Walk right save. Berarti pilih yang menghadap ke kanan. 1, 2, 3, 4. Drag. Sama ya, diulang. Ctrl A. Coba play. Tuh. Bikin lagi walk up. Walk up berarti kalau dia jalan ke atas sana, berarti dia yang ngadep belak, yang punggungnya kelihatan ke kita dong ya. 1, 2, 3, 4. Ctrl A, kecilin. Oke, nah. Coba play dulu. Mantap ya. Nah, ini kan baru animasi berjalan. Nah, kalau di game biasanya walaupun karakter itu diem, nggak jalan, itu dia tetap gerakan. Kayak nafas naik turun gitu. Atau idolnya melakukan sesuatu. Nah, tapi ini karena kita nggak ada animasi idolnya, jadi kita ada sih. Tapi cuma satu-satu gitu kan tadi, lihat. Nih, idolnya cuman 4. Dan itu diam aja. Nah, berarti kita tetap masukin walaupun dia cuma satu sprite. Create new clip ya. Idle down. Save. Nah, ini masukin aja 1. Tuh ya, 1. Tapi nggak apa-apa. Terus create new clip. Idle left. Kenapa? Walaupun dia diam harus animasi. Karena supaya di codingnya tuh, di animator nanti, dia tuh tahu harus ngambil animasi mana gitu, walaupun dia nggak ada gerakan. Save. Ngadep kiri ya. Create new clip. Idle right. Yang ngadep kanan. Terus create new clip. Idle up. Save. Drag. Oke. Jadi total ada 8 animasi. Terus, udah nih. Kita klik Windows animator ya. Ini kan nggak ada. Kita klik dulu player. Nah, ini animasi-animasi yang
udah kita buat tadi, tapi ini kan terlalu banyak gitu. Jadi misal kita mau ngasih keadaan, oh dia kalau udah jalan idle itu kan harus ada transisi gini. Ini sulit ya kalau banyak gini. Nanti transisinya membingungkan gitu. Jadi kita hapus aja ini. Ini semacam folder lah ya untuk animasi yang udah kita bikin. Delete. Terus klik kanan, create state from new blend tree. Double klik nih. Klik blend tree-nya. Nah, terus kalian blend type-nya menjadi 2D simple directional. Nah, ini kan belum ada ya. Ini kita mau buat yang, oh iya, ntar. Ini kita rename dulu ya, di rename dulu. Jadi kalian balik ke base layer, ini di rename jadi idle, jadi nggak membingungkan. Dah, berubah kan? Balik lagi. 2D simple directional. Parameternya belum ada, jadi di ini klik ya, window parameter, pencet plus, terus float, terus kalian ketik last input X. L, I, X-nya huruf kapital. Plus, float, last input, input Y. Terus ini parameternya kita ganti menjadi last input X, last input Y. Terus di motionnya, karena kita tadi bisa bergerak ke 8 arah ya, ke 8 mata angin, berarti kita buat motionnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tujuan kita pengen membuat supaya biji-biji yang di sini tuh bentuknya ke 8 arah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak mata angin ya. Nah, caranya gimana? Motion, pertama kita mau bikin idle down. Mau arah idle down ya. Idle down, kan dia berarti dia diam tapi di sini kan. Kalau ini kan ada sumbu X, sumbu Y. Kalau sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal. Y itu yang vertikal ini. Nah, kalau X tapi di kiri itu kan minus ya. Setelah garis yang di sebelah kirinya Y itu kan minus kan. Nah, kalau di sebelah kanan berarti dia plus. Sedangkan kalau Y, sumbu Y, kalau dia di atas itu plus, kalau di bawah dia minus Y-nya. Jadi, kalau dia di bawah sini, berarti sumbu X-nya 0. 0 karena di tengah kan. Terus sumbu Y-nya minus 1 karena di bawah. Nah, terus dia pindah ke bawah sini kan. Terus kita bikin lagi idle left. Kalau idle left berarti mau di sini. Kalau di sini berarti X-nya minus 1. Y-nya 0 karena dia tetap di tengah kan. Tuh, dia pindah ke sini. Terus idle right. Kalau idle right berarti X-nya plus 1, Y-nya 0. Kalau idle up berarti kita maunya di sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 1 karena di atas kan. Nah, sekarang kita mau yang di sini. Karena dia di kanan, kita pakai animasi yang kanan, idle right. Karena di atas sini, berarti pasti Y-nya plus 1. X-nya plus 1 juga. Nah, terus mau yang di bawah sini. Pakai animasi kanan lagi, idle right ya. Idle right. Karena di bawah, berarti Y-nya min 1.
tapi X-nya plus 1. Terus idle left, mau di sini ya, mau di sini. Berarti Y-nya plus 1, X-nya minus 1. Yang terakhir mau di bawah situ, berarti minus 1, minus 1. Ya kan? Oke, udah. Dah, ini benar kan? Udah nih, terus kita balik lagi. Kita mau ini yang idle udah. Kita klik base layer ini. Terus kita bikin lagi yang walk. Create state from new blank tree. Di rename menjadi walk. Double klik. Klik ini, terus ganti kayak tadi. 2D simple directional, parameternya kita bikin baru ya. Parameternya plus, float, input, X. Float, input, X, Y. Kenapa? Input X, input Y, nggak kayak yang idle tadi. Karena kita tuh mau dia gerak, pas dipencet, dia tuh pencet X, dia langsung gerak gitu. Oh, ini. Sedangkan kalau idle tadi, dia kan untuk supaya dia bisa idle, dia harus ada gerakan dulu sebelumnya. Dia jalan dulu, terus dia baru pas nggak dipencet lagi, dia berhenti gitu kan. Nah, jadi last input X. Berarti terakhir dia jalan, dia berhenti gitu. Terus parameter sini, last input X, input Y. Motionnya sama kayak tadi 8 ya. Masukin aja. 1, 2, 3, 4. Angka-angkanya persis. 4, 5, 6, 7, 8. Tapi animasinya cari yang walk, jangan yang idle walk down. Kalau walk down 0, min 1. Terus walk left. Berarti min 1, 0. Walk right. Berarti 1, 0 ya. Walk up. Kalau walk up berarti 0, 1. Diagonal kanan atas. Walk right. 1, 1. Diagonal kanan bawah. Walk right. 1, min 1. Walk diagonal kiri atas. Walk left. Juga walk left ya. Yang ini min 1 plus 1. Yang terakhir min 1, min 1. Udah ya? Oke, terus. Nah, ini udah ada animasinya di masing-masing folder ini. Nah, kita mau buat supaya mereka itu berinteraksi gitu. Kita taruh bawah sini. Terus klik kanan di sini, make transition, sambungkan ke walk. Terus kalian klik ini, transisinya diklik, di uncheck has exit time. Jadi dia tuh gerakannya instan gitu ya. Setting ini di drop down, fix duration di uncheck, transisinya 0. Nah, ini kan gak ada parameter ya.
Terus klik ini. Nah, parameternya bukan ini yang kita mau, tapi kita buat lagi baru. Buat lagi baru di sini plus bool, pilih bool. Terus is walking. Is walking. Ingat tulisannya ya. Nah, terus diklik lagi nih. Tuh. Conditionnya is walking true. Biarin itu. Nah, ini udah. Terus kalian klik walk, klik kanan, make transition, sambungin ke idle. Terus klik transisinya. Yang walk ke idle. Nah, itu sama kayak tadi, has exit time-nya di uncheck. 0. Terus conditionnya plus. Is walking false. Maksudnya gini. Dari walk ke idle berarti tidak berjalan kan? Is walking false. Sedangkan dari idle ke walk berarti walkingnya true gitu. Gitu ya. Lalu ini masih belum bisa. Masih belum bisa jalan. Karena kita butuh ini diupdate lagi. Mana namanya? Scriptnya ini perlu diupdate lagi gitu. Tuh, ini ya, kita update dulu. Ikutin aja. Di bawah private vector ini kalian enter private animator di bawah RRB animator pasti sama dengan get komponen siku animation animator titik koma. Ini dulu ya, move input di bawahnya dulu. Void move. Iya, ini nggak terjadi apa-apa. Kita isi dulu yang di bawah sini ya, move input. Enter animator dot self float kurung kutip input. Loh. X kutip koma move input dot x tutup kurung titik koma. Ini di copy aja, ganti x-nya menjadi y. Nah, terus di baru kita update di atas ini. Di bawah public void move, ini public void move, ini di enter.
di sini enternya, di sini di enter animator dot set bool is walking, kutip, is walking, kutip, dot, koma ya, koma, true. Ingat tulisannya jangan sampai salah. Terus ditutup, enter, if context cancelled, enter, kurung keriting, enter. Animator dot set bool kurung kutip is walking kutip koma false koma animator dot self float kutip last input x koma move input dot x. Nah, ini di copy lagi jadi Y. Ctrl S ya, save. Nah, terus dia loading dulu, loading. Coba kita tes ya di game. Oh, belum. Double check lagi. Oh, ini. Ditutup dulu. Nah, jangan lupa save. Coba lagi ya. Tuh, udah bisa ya, udah bisa. Nah, jadi hal-hal yang tipe-tipe kayak gitu tadi, kurang titik koma ya tadi, itu aja bisa bikin dia tuh nggak jalan gitu. Oke, udah ya, menganimasikan karakter. Sekarang kita mau masukin background. Nah, backgroundnya itu rencananya, saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini rencananya tuh mau kayak gini. Jadi ada background lantainya, ini
layernya paling bawah, terus ada layer yang bisa dipijak, seperti rumput-rumput ini. Terus di atasnya itu ada yang bisa dipijak itu namanya walk in front ya. Terus yang bisa ditabrak seperti pilar ini, rumah, bagian bawahnya ya, batu. Itu namanya collision, collide. Terus ada layer yang bisa kita lewatin, terus layer itu kayak ngilang gitu. Seperti pilar bagian atas ini, terus atasnya rumah, terus pohon ini. Itu namanya walk behind. Terus dekor. Dekorasi itu yang di atasnya walk behind, tapi di ya gitu ya, di atasnya walk behind. Nah, itu namanya dekor. Oke, gitu dulu. Terus kita masukin aset. Ini di drop down dulu. Importnya aset. Background. Tileset. Pilih yang tile house sama yang mana satu lagi, tileset floor sama yang house ya, import. Nah, ini kalian pilih dua-duanya, diedit kayak tadi multiple, di inspektornya multiple 16, point of filter, compression non, apply. Nah, ini terus satu-satu ya, diklik. Tileset floor-nya, sprite editor, kita slice lagi. Slice, grid by cell size, 16, 16, slice, apply. Keluar. Ini juga sprite editor, slice, apply. Udah ya. Terus kita buat dulu folder tileset. Klik kanan, 2D object, tile map, rectangular. Terus ini nggak kelihatan karena kita nonaktifkan gizmos tadi kan. Nah, kalau kita aktifkan lagi, dia baru kelihatan ini rectangular jaraknya itu di mana. Lalu di tile palette sini kan nggak ada apa-apa, no valid palette. Create drop down, create new palette, kasih nama ground, ground palette ya, terus create. Kita buat dulu new folder. New folder, ground palette. Select folder. Masuk dulu ya. Oke. Nah, terus kita drag ini ke sini. Masuk lagi. Select folder. Nah, terus saatnya kita painting tile map-nya ya. Tapi kita ganti dulu, kita mau buat dulu yang layer ground-nya ya. Terus ini kita rename dulu ground.
Nah, terus kita anggaplah hijau. Kalian klik aja. Ini kan ada brush nih, berarti dia sedang dalam mode brush. Jadi kita bisa kayak gini, diklik. Atau yang ini, paint a field box. Ini di drag gini. Nah, bisa langsung jadi. Kalian bisa mendekornya sesuai selera. Tapi karena saya mau cepet, jadi nggak usah ya gini aja. Nah, terus ke eh, klik dulu ya ground ini, terus di inspektor, additional setting. Kita bikin dulu layernya tuh ada apa aja. Add sorting layer. Tuh, yang pertama ada ground kan. Yang kedua tadi walk in front, collision, aigo, collision, player, walk behind, plus dekor ya. Nah, oke. Udah tuh. Nah, tadi udah dibikin, terus kita sorting layernya kita cari ground. Nah, berarti, nah, tapi ngilang, player kita ngilang. Karena apa? Karena playernya belum disorting juga. Di sprite renderer, additional setting, ini kan masih default. Kita pilih player. Nah, jadi dia di atas lagi ya. Tuh, di atas lagi. Terus kita mau masukin palet baru yang ini, yang house. Karena ini cuma buat background aja kan. Oh ya, bisa kita tambahin yang walk in front-nya ya. Ini kalian klik walk in front. To the object, tile map, rectangular, rename jadi walk in front. Walk in front itu apa yang bisa dipijak gitu. Anggap aja rumput, tercari rumput ada nggak? Oh, nanti aja ya yang tangga ya. Kita bikin dulu palet baru. Create new palette. House, houses palette. Create. Nah, masuk ke tileset tadi, bikin folder baru. House palette. Biar rapi aja ini. Select folder. Nah, udah. Kita drag. Pilih yang house. Nah, karena tadi nggak ada rumput ya kayaknya. Jadi kita anggap aja layer walk in front-nya yang bisa jalan di atasnya itu adalah tangga kan. Gini aja. Kita drag ini. Nggak usah pencet apa-apa, terus pindahin aja ke sini. Klik. Terus ini drag lagi. Klik. Ini saya mau dia lebar, jadi diperlebar aja. Nah, iya nggak ya dia di layer itu nggak ya? Ulang lagi. Kita klik dulu ya.
Nah, tadi masih di ground ya. Kita, biar kelihatan, kita inspektor dulu. Sorting layernya walk in front. Nah, udah nih. Tile palette, balik lagi ke sini tadi. Nah, dia udah di depan kan. Tut, 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 tut. Nah, udah. Coba play. Bener bisa dia lewatin. Terus bikin folder baru. Bikin, ya folder baru sih bener. Tile map rectangular, namanya collision. Collide ya, collide. Collision. Nah, kalau layer collision ini yang bisa bertabrakan, kita pilih nggak kelihatan. Ganti dulu. Klik collision, terus additional settingnya collision. Lagi ya. Terserah ya kalian mau pakai pilar yang mana atau patung gitu. Nah, kita klik sini. Tapi ini belum akan bertabrakan. Karena kita perlu menambahkan dulu apa namanya, rigid body ya, rigid body. Add component. Rigid. Oh, ntar. Menambahkan collider. Add component. Bukan rigid body, ntar apa ya? Collider 2D. Tile map. Nah, tile map collider 2D. Karena dia benda ya. Tile map collider 2D. Terus kita tambahin lagi komponen rigid body. Bener sih, rigid body 2D. Nah, tapi dia kan diem ya, benda. Jadi body type-nya jadi static. Tapi ini walaupun kita udah setel begitu, dia nggak akan tabrakan sama player karena playernya belum ditambahin collider. Coba add komponen. Collider 2D. Box collider 2D. Nah, ini kan, ntar kita matiin dulu. Iyalah. Collidernya itu yang kotak di sekitarnya itu loh. Tapi itu kan kegedean ya. Kita kecilin aja ngepas ke kodoknya. Tuh. Oh, cara ngeditnya, ini klik yang ini box collider 2D. Klik ini, edit the collider geometry, terus baru. Coba kita play. Nabrak nggak? Nabrak ya. Oh, tapi ada yang aneh. Dia berputar-putar. Nah, itu ada yang perlu disetting lagi. Klik player, terus rigid body-nya mana tadi? Rigid body 2D ya. Terus constraint, freeze rotation Z. Dicek. Terus play lagi. Tidak berputar lagi ya. Oke, kita mau menambahkan layer baru, tile map rectangular
Yang walk behind ya. Walk behind. Nah, klik dulu walk behind-nya, terus additional setting walk behind. Nah, tile palette yang bisa dilewati adalah sisi atasnya pilar tadi kan. Kita pilih. Tet, tet. Nah, terus kita coba. Tuh, kalau ke bawah dia nabrak, kalau ke atas dia lewat gitu. Itu maksudnya ya. Nah, tutorialnya tuh batas sini aja, tapi saya pengen kalian tuh nambahin unsur-unsur lain di sini. Entahlah rumah gitu ya, toko-toko, patung-patung misalnya, atau apa, dagangan gitu. Nah, itu kalian susun di terserah mau di mana, atau apa dia di collision gitu. Kalau rumah bawahnya collision, atasnya walk behind gitu kan. Terus tambahin lagi yang baru ya, yang folder dekor. Tambahin lagi. Nah, tambahin di sini dekor. Terus kalian dekorasi sebagus mungkin. Backgroundnya juga bisa beda-beda. Kayak gini tadi. Backgroundnya bisa diedit lagi ya. Gini. Diedit secantik mungkin nanti. Karena saya nanti kelamaan tutorialnya, jadi batas itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya secara langsung. Oke? Oke, gitu aja ya. Stop presenting. Oh, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di stop. Stop.